Mike. Ngecek dulu kan? Ngecek. Oke. Yuk, mulai. Shalom Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan. Shalom, shalom. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Yes. Semua karena kebaikan Tuhan kita ada pada siang ini ya. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, boleh salam dari mimbar ini. Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Yes. Kita merdeka juga karena Haleluya. kebaikan Tuhan. Ya. Amin. Ya. Sebelum kita mulai ibadah pada siang ini, mari kita minta pertolongan dan perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini. Kalau boleh kami pada siang ini berkumpul di rumah-Mu Tuhan, ini Ya. semua karena kebaikan Tuhan Amin. setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, semua berkat yang boleh Tuhan berikan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami mau bersyukur Amin. untuk pada siang ini Tuhan, terlebih untuk Indonesia kami Tuhan. Indonesia kami merdeka Tuhan di 80 tahun. Kami bersyukur nih semua juga karena penyertaan juga kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami ini. Kiranya kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Gereja kami, Living in God Ministry juga semua itu boleh menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Biarlah gereja kami ini boleh menjadi gereja yang besar, Amin. menghadirkan banyak jiwa ya Tuhan, memang benar-benar membutuhkan firman Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Berkati jemaat-jemaat yang mungkin masih dalam perjalanan, Tuhan tuntun boleh tibakan di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama beribadah bersama. Terima kasih Tuhan. Terimalah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Itu semua boleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama boleh kita katakan Amin. Amin. Kita boleh tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita, untuk Indonesia kita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh adik-adik berdiri? Yuk, kita berdiri semua yuk. Berdiri, yuk. Berdiri, berdiri. Berdiri, saya. Yuk, berdiri lu. Berdiri ya? Kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya ya. Ya. Yuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Kita mau tepuk tangan untuk bersemangat. Yes. Setiap hari Amin. mau memuji Tuhan. Yang bersuka cita untuk siang hari ini boleh katakan amin. Amin. Kita mau pernah lelah untuk selalu bekerja di hadapan Tuhan ya. Amin. Kita mau mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin.
Kita mau siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Banyak yang pergumulan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami sepakat mau percaya bahwa Engkau Tuhan yang Maha Penolong bagi hidup kami. Amin. Kau tidak pernah meninggalkan
selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagi Yesus. Ku percaya dan dalam hati pada kau berfirman. Bagi yang berpengharapan sama Tuhan, dengan pujian seperti doa menyembah Tuhan sehari. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus ku percaya. Kami lepaskan berkat untuk bangsa kami Tuhan yang hari ini bertempat 80 tahun Indonesia. Kami tahu Tuhan tidak mudah kami berjalan, tapi selama kami ada percaya sama Tuhan bersama kami, maka apapun yang bangsa yang hadapi depan, kami percaya dalam anugerah Tuhan, dalam hati Tuhan. Kami tetap berikrar dalam nama Tuhan Yesus. Kami deklarasikan bahwa Indonesia dalam tangan Tuhan, Indonesia dalam hati Tuhan. Setiap krisis ekonomi Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi di Indonesia Tuhan. Sebab kami percaya bahwa orang-orang benar percaya sama Tuhan sedang berdoa hari Tuhan. Selamat di Indonesia Tuhan dari krisis ekonomi Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap perusahaan-perusahaan yang orang layoff Tuhan hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap perusahaan-perusahaan yang tidak bangkrut, tidak payah Tuhan, tidak pengangguran di Indonesia ke depan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, tingkat kemiskinan Tuhan tekan serendah-rendah Tuhan, sehingga kemakmuran, ada kejayaan untuk Indonesia Tuhan. Dan kami percaya hari Tuhan, Indonesia kami berkati, kami lepaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kau berfirman dan sembuhkanku, kau bersabda dan selamat. Tiada yang mustahil Tuhan, yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya dalam senang hatimu, kau berfirman dan sembuhkan Tuhan. Kau bersabda, selamatkan kami, selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Oh, tiada yang mustahil bagi Yesus ku percaya. Yesus ku percaya. Sekali lagi, dengan senang hatimu, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Yesus ku percaya. Ku percaya, tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus ku percaya. Dengan punya suara sekali bagi nama Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya hari ini oleh karena kuasa firman Tuhan, kami percaya setiap kami sudah dipulihkan, sudah dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudara, bicara Roh Kudus sehingga setiap dengan bahasa yang sangat mudah kami boleh pahami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita sambil berdoa Bapak Ibu hari ini. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Merdeka semuanya. Merdeka. Amin. Haleluya. Haleluya.
Kalau sudah merdeka harian, Bapak Ibu harus berkata tidak pada dosa. Amin. Yuk, kita lanjutkan pembahasan kita Kingdom Government hari Bapak Ibu. Kita bahas dalam bagian ketiga. Apa itu Kingdom Government? Mungkin Bapak Ibu yang terlewat, yang tidak hadir pada ibadah onsite, ada di online. Nah, minggu pertama Pastor Timothy Pangkal sudah bahas apa itu Kingdom Government. Lalu minggu lalu Pastor Lucky Al sudah bahas apa itu Kingdom Government, bahwa setiap orang yang dewasa lah yang dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Sebab kunci kerajaan surga itu sudah diberikan. Sudah. Sehingga setiap Bapak Ibu yang sudah dewasa imannya, orang dewasa itu bukan usia Bapak Ibu, tetapi apa? Bisa dipercaya. Hari ini kita bakal lanjutkan apa itu Kingdom Government. Kita bakal yuk klik yang slide pertama, Kingdom Government. Apa itu? Kingdom Government adalah pemerintahan kerajaan Allah di dalam segala aspek kehidupan manusia. Sehingga bukan hanya di gereja, Pak. Kalau saya mau cari Tuhan, Pak, di gereja, Pak. Tapi ketika gereja diruntuhkan, gereja ditutup, gereja tidak boleh ibadah, apakah tidak kerajaan surga? Tetap ada. Karena gereja bagi saya bukan bicara mengenai bangunan, tetapi apa? Hubungan. Sehingga kerajaan Allah bagi saya, dimanapun kau berada, orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, yang sudah dewasa rohani, disitulah ada kerajaan Allah sesungguhnya. Amin. Sebab kerajaan Allah katakan tidak jauh, sudah ada bersama kita, bahkan hari ini ada bersama-sama kita. Amin. Ingat doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu di bumi seperti di surga. Berarti kerajaan Allah bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam setiap aspek kehidupan kita ada pemerintahan kerajaan Allah yang berakar pada keyakinan bahwa Allah adalah Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Mana Alkitab, kalau kami baca dalam King James, ada the Lord agak besar dan Lord agak kecil. Bahkan orang berkata, Pak, karena Lord itu Tuhan, berarti Yesus bukan Tuhan, Pak, tapi Tuhan. Baca di Alkitab ya. Dan pemerintahannya diterapkan dalam segala aspek kehidupan manusia. Maka kalau saya pernah bilang pada minggu pertama, ketika Pastor Timothy khotbah, saya bilang gini, kalau Bapak Ibu belajar tentang kerajaan, tapi ada posisi bukan di tempat yang pernah ada kerajaan di dunia ini, sulit memahaminya. Mungkin kalau orang-orang Chinese, orang Cina ada kerajaannya, orang Korea ada kerajaannya, orang Jawa ada kerajaannya. Sehingga ketika kita menggambarkan tentang kerajaan itu, kita sandingkan dengan kerajaan Allah, minimal ada mirip-miripnya sistem pemerintahannya. Bahkan sabda raja adalah sabda Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan oleh raja tidak bisa diganggu gugat. Bapak Ibu, apakah Kingdom Government, pemerintahan kerajaan Allah, ada dalam Alkitab? Pak, ada apa? Tapi sesungguhnya, kalau Bapak Ibu pelajari dari mulai Kejadian sampai Wahyu, justru mencatat tentang Kingdom Government, pemerintahan kerajaan Allah dengan jelas. Kita buka yuk. Yang pertama, dalam Mazmur 103 ayat 19. Kita catat bahwa Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Bicaranya bukan tentang sorga aja, tapi sorga itu ada di bumi ini. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, di atas, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya di sorga, di bumi pun ada kerajaan berkuasa. Pertanyaan saya, kalau ada kuasa raja di sebuah daerah, kira-kira apa sih yang menyatakan bahwa tempat itu milik sebuah kerajaan? Yang pertama, tentunya ada warga, rakyat yang dipimpinnya. Betul? Yang kedua apa? Ada letak geografisnya, otoritasnya. Yang ketiga apa? Tentunya ada bentuk kekuasaannya. Sehingga kayak kasus kemarin Indonesia dengan Malaysia, dari zaman dulu sampai sekarang blok Ambalat tidak pernah beres. Karena Malaysia mengakui bahwa itu punya mereka, Indonesia mengakui itu punya Indonesia. Tapi kalau di track ke belakang, kisah tentang Hindia Belanda dan kuasa saudara,
Tapi yang benar mana? Tentunya harus dilihat dari sejarahnya, saudara. Tentunya kerajaan Tuhan ada di muka bumi ini, sehingga Dia berkuasa atas segala sesuatu. Berarti tidak satu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan, saudara. Kemarin waktu hari Jumat saya mau ke Bogor, saudara. Ya, saya naik dari Klender. Saya lihat kampung Bandan, saya naik. Setahu saya kereta ini berhenti di Manggarai, saudara. Saya naik, Bapak Ibu. Tiba-tiba kok Jatinegara bablas ke arah Sentiong, saudara. Mau harus saya turun, saudara. Saya tukar balik lagi. Sampai saya cari kereta sampai di Manggarai, baru ke mau Bogor. Sampai di Manggarai, saya setengah jam saya beri di dalam kereta. Kok nggak jalan-jalan? Tiba-tiba pemberitahuan keretanya main trouble. Jam 11 saya berangkat duluan. Saya buru-buru nyebrang, saya berjalan. Prediksi pertama saya jam 12 saya jalan. Tapi jam 2 masih di mana? Enggak. Pertanyaan saya, apakah Tuhan izinkan atau Tuhan tidak izinkan? Bagi saya tidak segala sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan. Saya percaya kejadian-kejadian yang hari ini ada dalam otoritas kuasa Tuhan. Maka dikatakan Allah memiliki pemerintahan yang universal seluruhnya, Bapak Ibu, bukan suatu tempat saja, dan berkuasa atas segala sesuatu. Selangan juga. Apa kata lagu kemarin? Kalau bukan hari ini, mungkin apa? Minggu depan. Kalau bukan minggu depan, mungkin sebulan depan. Kenapa Bapak Ibu? Karena berkuasa atas segala sesuatu. Berarti atas dasar izinnya Tuhan, saudara. Masih ke zaman COVID tahun 2000 Maret, ya. Dan 2020 ya masalah. 2020 Maret. Orang bilang, Pak, ini seperti zaman pasca, Pak, Pesak akan dibuktikan dengan anak darah domba karena mendekati waktu pasca. Beriman, kita doa sama-sama. Sudah. Bahkan banyak pendeta yang mati. Pertanyaan saya, apakah pendeta kurang iman? Tidak. Apakah tidak kuasa dengan nama Yesus? Tidak. Ada kuasanya, tapi atas izin Tuhan. Buktinya kita semua bisa melewati itu dan ada sampai hari ini. Kenapa? Karena atas dasar izin Tuhan. Bapak Ibu, kita bandingin yuk ayat ini dengan ayat yang berikutnya. Klik. Dalam firman Allah yang hidup, kita bandingkan versi Alkitab. Berkata demikian, Tuhan telah menjadikan langit sebagai tahtanya. Dari situ Ia memerintah segala sesuatu. Dari mana? Dari surganya. Dari mana? Dari tahtanya. Tuhan yang memerintah segala sesuatu. Berarti sampai di bawah kolong bangku pun, di bawah lubang semut pun ada kuasanya Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, tidak satu pun yang kita takuti hari ini. Amin. Saya sedang beriman karena dalam seminggu ini keluarga istri saya di Manado, lalu tantenya itu mami kita bilang, baru sana lalu keluar dari rumah sakit Hermina Manado, bilang sudah sehat, paru-paru bersih, semua sehat. Lalu pada hari Jumat atau Kamis masuk ke kantor rumah sakit, masuk UGD, tiba-tiba masuk pakai balon besar, nggak sadar. Harusnya kalau bagi saya, rumah sakit kalau dia sehat, berarti dia sehat semuanya. Kok bisa jelalah kalau dia bilang tiba-tiba masuk UGD tanpa sadar dan sekarang masuk ICU sudah. Saya malam jam setengah satu saya terima berita mau karena lidahnya sudah jatuh ke belakang. Kan ternyata ada stroke pendarahan di batang otak sudah. Usia kurang 70 tahun baru kemarin. Batang otak itu setahu saya bisa lumut otak, seperti batang pohon. Terus diinformasikan mau buat apa namanya C-pipe, kalau nggak salah. Terus kita berdoa, saya bilangin semoga tidak apa namanya dok, tracheotomi, sudah tracheostomi.
Karena apa? Bagi saya kalau ketika sudah di bawah ini biasanya sudah. Tapi kita beriman. Ulang tahun 15 Agustus seperti judo kan ulang tahun? Selamat ulang tahun. Justru di ulang tahun di ruang ICU. Tapi kita beriman. Kalau Tuhan izinkan beliau sehat, maka sehat. Tidak ada yang mustahil. Tapi kalau Tuhan berkata lain, ya berbeda lagi saya. Tapi selama saya percaya bahwa Tuhan memerintah segala sesuatu, berarti Dia memberikan kehidupan, Dia memberikan kesembuhan. Bagi saya masih ada jalan keluar. Kata amin. Saya bersyukur di tempat-tempat kita hari ini semua yang mengalami Tuhan. Bukan kata orang siapa Yesus, bukan kata orang kita punya Tuhan Yesus, tapi kami mengalami itu Tuhan. Nah, saya bersyukur bahwa Tuhan itu bisa kita nikmati Bapak. Yang kedua, dalam Alkitab mencatat tentang kingdom government. Matius 6 ayat 10 berkata demikian, datanglah kerajaanmu, jalan kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini pengajaran para Yesus ketika kita kan bisa berdoa. Kalau kau nggak bisa berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah jalan kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, cukup ya dok. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, supaya apa? Lepaskan kami dari yang supaya apa? Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa. Kalau kau punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Ada banyak poin-poin yang kita bahas kan nanti. Lihat yang berikutnya tentang doa Bapa kami Bapa ini. Kalau yang orang bisa berdoa itu tapi tidak bisa melakukannya. Sudah. Tapi ada dia, datanglah kerajaan, jalan kehendakmu di bumi seperti surga. Jadilah kehendak, bukan kehendakku. Sudah. Beberapa hari lalu saya mau beli tiket, saya mau pulang ke Manado. Sudah. Seperti biasa, udah mau beli tiket, waduh harganya lagi murah, godaan kan? Biasanya saya beli 2,5, 2,8, 3,3, kemarin 1,5. Bagaimana saya akan beda? Sudah. Tapi seperti biasa, saya cek lagi akun ATM apa tabungan saya. Nah cukup sudah. Terus saya doa sama Tuhan, Tuhan, izin dong pakai pay letter. Udah saya daftar 1 kali, baru mau klik lagi, ngomong lagi dengan keras. Jangan. Saya cek lagi Bapak Ibu, Tuhan, murah Tuhan. Dari 2,5, 2,6 biasa dibeli, 1,5 Tuhan. Saya percaya lagi, jangan. Yang ketiga Bapak Ibu, lebih keras lagi Tuhan. Saya mau pencet ini Tuhan, jangan. Saya nggak bisa beli Bapak Ibu. Ternyata, tahu kenapa alasannya? Tuhan menghalangi saya. Pertama, Tuhan ingin saya berhutang. Amin. Nah, saya berkali-kali bilang, saya nggak pengen jemaat-jemaat tempat ini punya hutang dan berhutang dan berhutang. Setuju? Yang kedua, Bapak Ibu, ternyata Tuhan lagi turunin harga tiketnya dari 1,5 ke 1,1. Ya saya pencet, klik. Saya beli, langsung pas duit saya. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang turunin harga tiket itu, Tuhan ingin saya berangkat, Tuhan juga siapkan segala sesuatunya. Karena fokus saya cuma satu, saya mau mendoakan keluarga istri saya, dia isi. Hati saya terus bergumul, saya bilang istri saya nggak bisa lihat orang sakit. Ketika dia bawa ke rumah sakit, seperti mama saya, sudah masih pakai pampersnya dipotong, sudah dibawa ke mobil. Aduh, saya mama saya. Saya berkali-kali bilang kalau ada orang sakit, jangan sampai saya dengar, pas saya muncul. Karena bagi saya jiwa nomor 1. Amin. Saya ingin Bapak Ibu tempat Ibu demikian. Kalau kita punya hati sebagai hamba Tuhan, ada orang sakit, kesusahan, terus. Karena kasih butuh bukti konkret. Amin. Yesus mengajarkan kita berdoa agar pemerintahan Allah diterapkan di bumi seperti di sorga. Sorga bukan nanti, sorga ada di bumi ini. Bagi saya sorga itu simpel. Waktu saya pernah minggu lalu ke BSD,
pulang malam jam 9 malam dari gereja, terus mau ke arah Rabu itu, tiba-tiba pesan lagi, Pastor, udah berapa lama ke BST? Hampir setahun, terakhir September. Udah berapa lama nggak ke warteg Bahari? Nah, berarti setahun. Gak kangen Pastor, sama biasa Pastor makan apa namanya? Nasi, teri kacang, bawang goreng 2, kuah sor asem. Ya pengen, nggak pengen mantu Pastor, pengen banget. Kan kata Pastor bilang apa? Ditambah jengkol sedikit yang pedas, surga. Kalau surga bagi kita berbeda-beda. Surga menurut surga apa? Tapi bagi saya surga adalah bagi saya menikmati hidup dengan apa adanya, tanpa saya memaksakan diri, dan saya bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Kalau saya mau berkasih sama si Yukio, Om, mobil murah Om, 20 juta Om. Sabar. Sama saya kemarin saya kumpul, udah lama ketemu. Kami bertahan 30 tahun Bapak Ibu ya. Ditanya macam-macam. Terus mana saya, Mok, lu pakai mobil apa sekarang? Mobil gua banyak. Apa? Tergantung grabnya. Saya mau pesan apa, datang apa? Motor berapa? Motor gua banyak. Tinggal gua punya InDrive, datang motor. Bagi saya bisa menikmati hidup kalau saya pelayanan dengan umum. Yang penting cepat, tepat, hemat. Sudah. Jangan naik gas motor, ya, sampai ke stasiun, naik kereta, kemanapun berada, pulang naik LRT, pulang naik busway, nggak ada urusan. Bagi saya surga itu demikian. Kenapa? Karena Tuhan ingin merasakan di bumi seperti di surga. Kita lihat dalam versi bahasa yang lain. Engkaulah Raja kami, Yesus sebagai Raja kita. Semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga. Kehendakmu ditaati seperti di surga. Seperti awal dalam tadi tentang konsep kerajaan. Seorang sultan Hamengkubuwono ke-10 duduk di takhta rajanya. Semua bidal ketika dia duduk di takhta, ataupun dia lewat dari luar ke dalam singgasana, semua bidal akan menunduk sampai mencium tanah. Demikianlah orang-orang Israel ketika melihat Yahweh bertahta, dia menunduk sampai tanah. Sudah. Kenapa? Begitu menghormatinya, begitu melihat kemuliaan Tuhan itu begitu besarnya, sehingga dia layak melihat Tuhan wajahnya. Sudah. Begitu penyembahan yang seharusnya kita lakukan sama Tuhan. Ditahan. Perkataan raja, saya bilang awal tadi, tidak ada yang bisa diganggu Tuhan. Apalagi kalau raja itu sudah kasih cincinnya, terus cincin dibuka, dicubi ke tinta, dimeteraikan, di suratnya dikasih perkataan raja, perkataan Tuhan. Dinasti Ming sampai ke bawah pun demikian Bapak Ibu. Pemerintahan begitu kuat, kenapa? Haknya sah katanya. Jadi harus kita taati hari ini. Yang ketiga Bapak Ibu, apa sih kata Alkitab tentang pemerintahan kerajaan surga? Yang saya katakan adalah yang ketiga, klik Kolose 1:16. Ini sekali diperdebatkan di luar Bapak Ibu hari ini. Alkitab berkata, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pertanyaan saya, Dia siapa? Ada bilang gini, Pak, Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk Yesus, Pak. Sekatanya Yesus inilah Pak segala sesuatu diciptakan supaya apa? Yesus bisa memerintah, Yesus duduk sebagai raja, Yesus memerintah sebagai pemimpin yang luar biasa, Pak. Pertanyaan saya hari ini, siapa yang menciptakan dunia ini? Karena banyak orang baca ini mulai bingung sudah. Soalnya saya ngebahas dengan Yukio, saya bilang ketika saya baca ini mungkin sama seperti yang lain, tapi ketika saya baca versi yang lain, saya baru paham bahwa menciptakan segala sesuatu itu adalah Kristus sendiri. Mana Bible berkata begini, segala sesuatu diciptakan oleh siapa?
dia dan untuk dia. Baik. Segala sesuatu ciptaan melalui Yesus dan untuk dia. Diciptakan segala sesuatu melalui Yesus dan untuk dia. Dan bahwa dia memiliki pemerintahan atas segala sesuatu. Kemarin saya lihat podcast Bapak Ibu ya, seorang penginjil luar negeri. Lalu begini, mana lebih berkuasa, nama Allah atau nama Yesus? Saya tanya hari ini, mana lebih berkuasa, nama Allah atau nama Yesus? Nama Yesus. Kolose 1:16 saya bandingkan dengan versi lain. Baca yang keras, baca pelan-pelan, perhatian baik-baik. Kristus sendiri adalah pencipta. Saya bisa membatalkan kata orang lain. Yang diciptakan untuk Allah itu sendiri, untuk Yesus. Dari versi Alkitab yang hidup, firman Allah ini berkata, Kristus sendiri adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi. Siapa yang menciptakan? Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik dunia roh dengan raja-rajanya dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa pemerintah-pemerintahnya, semua dijadikan oleh Kristus bagi dirinya katanya dan bagi kemuliaannya. Siapa menciptakan? Masih bilang awal tadi, seorang pengingat tadi berkata demikian. Siapa yang lebih berkuasa namanya? Allah atau Yesus? Yesus. Mau coba silakan. Setahu saya jadi pandai kecil waktu dia mulai setahun saya bayar pelayanan tapi pelepasan dia ikut saudara. Saya baptis orang di kolam baptisan renang dia ikut cemplung. Ada orang sakit dia ikut doain sehingga punya sense of belonging, rasa milik pelayanan. Sampai hari Bapak Ibu ada orang doa, dia ikut doa. Waktu kecil saya bikin, waduh, tak rasa saya bagaimana? Enggak. Karena dia yakin ada Yesus dalam dirinya dia. Sehingga hari saya berkata kemarin betul Bapak Ibu, ya kemarin Dr. Vini juga bilang, Tuhan itu saya cipta sebagai penginjil. Karena saya menginjil pelan-pelan, Tuhan ingat sama saya. Dia penginjil. Saya tanya kan Bapak Ibu, berani nggak nginjil? Nanya, kenapa doa kamu itu? Kenapa doa lu begitu? Kenapa kamu makan doa? Berani ngomong itu? Ya, dia berani. Bapaknya ngajarin, dua bapak kali pakai bahasa Arab. Diajarin ke budenya, zaman Kristen. Ayo dong bude, ini yang bude, ikutin dong bude. Ternyata banyak orang yang tidak paham artinya dan ikuti. Apa sadar Tuhan pakai anak ini. Seperti Yoel berkata nanti akhir zaman nanti banyak penginjil muda membilang siapa Yesus Tuhan. Kesaksian. Ayo Bapak Ibu, dari kita lah nama Tuhan diberitakan. Jangan takut, ada nama Yesus. Amin. Karena Tuhan Kristus menciptakan kita. Dia melihat segala sesuatu di langit dan di bumi. Segala yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Saya ngajarin pada dok, doa itu gampang dok. Dok Nasrani dok. Banyak orang itu Pak Tuhan, kalau saya lulus Tuhan, kalau saya sembuh Tuhan, saya ikut Yesus. Salah dasarnya. Itu transaksional. Yang Yesus bukan hartamu, yang semua hidupmu Tuhan. Aku berjanji kalau saya bertobat sungguh-sungguh Tuhan, apapun yang berhasil Tuhan, itu nazar. Tapi orang Kristen Tuhan, kalau rumah saya laku dijual Tuhan, sepers untuk Tuhan. Aku jual kagak. Dikasih untuk Tuhan? Enggak. Banyak pendeta di PHP, banyak banget. 10% Tuhan, kalau di tanah aku jual untuk gereja A, untuk gereja B, tanah terjual. Saya tahu sos M. Berapa 10%-nya? 10M. Pas ambil tanah terjual, kira-kira 10M itu jadi kasih pendetanya? Enggak. Kebanyakan. Bingung. Kalau kasih 10M makin lupa kedagingan dia pasti. Tak beli sepatu hoops lagi. Harga 80% diskon. Aduh. Satu juta cukup lah. Pertanyaan saya, nah harus dibayarkan.
Tuhan, kalau saya diberkati, saya berkati pelayanan Tuhan. Bayar dasarmu belum? Jangan janji sama manusia, janji sama Tuhan soal bayar dasar. Nah, kita berkata, jangan cepat-cepat kau mengucapkan nazar. Sebab nazar harus wajib dibayar. Kalau Bapak Ibu pernah bernazar, bayar dasar sama Tuhan. Maksud saya. Nah, saya bilang juga kemarin, Tuhan, dok begini dok, jangan transaksional. Saya dari tempat ini Bapak Ibu, nazar bukan transaksional. Nazar bagaimana Tuhan mau hidup kita bertobat total untuk Tuhan. Maka percaya, setiap jalan satu Tuhan buka, sampai bahasa mudah itu terjadi. Amin. Kenapa? Karena Kristus sendiri adalah penciptanya dan menjadi segala sesuatu untuk apa? Yang langit dan bumi, yang kelihatan dan tidak kelihatan, dunia roh segala negara terjadi, dan penguasa-penguasa bintang-bintangnya semua yang dijadikan oleh Kristus bagi dirinya dan bagi kemuliaan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Yang keempat yang terakhir, ada sih kita firman dalam kitab Yesaya 9:67. Setiap kali ayat muncul, biasanya sudah mendekati Natalan. Kalau baik ayat dipakai untuk Natal, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kaya raja, damai klik, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud katanya. Dan dalam kerajaan karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecaburan Tuhan salam akan melakukan hal ini. Baik, kalau bilang ini, Pak, pertanyaan saya, itu menuju pada siapa? Pak, itu kan bukan sebut nama Yesus, Pak. Lagi ngomong, Pak. Sebelumnya. Anak kelahiran kita yang dijadikan siapa? Yesus. Seorang putra dari dalam kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Titik katanya. Masih kamu pada. Dan namanya sebuah orang apa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kaya raja damai. Tapi ada juga pemahaman gereja bilang ini, itu bukan Yesus, Pak. Allah ya Allah, Yesus Pak. Tapi dan jelas kalau kita berkata, nama yang disebut apa? Penasehat ajaib. Nah, kalau teman-teman punya masalah, jangan lari ke mana-mana. Dia penasehat ajaib. Saya ngobrol sama Tuhan. Hal simpel, saudara. Kenapa saya minta pertimbangan sama Tuhan? Kenapa? Penasehat yang ajaib. Yang minggu lalu, minggu pertama, saya siapin bahan bulan Agustus. Saya siapin flyernya. Hari Jumat tiba-tiba saya mimpi subuh-subuh Bapak Ibu. Flyernya ganti. Ngomong lagi hati saya pas mimpi. Kasih pesan di bawah panggung khotbah. Tuhan, kan minggu pertama di mana gembala Tuhan. Terus bangun, doa, tidur lagi Bapak Ibu, subuh-subuh itu. Tiba-tiba saya lihat mimpi lagi. Pas Timotius sedang berdiri dan berkhotbah. Dia itu bagi saya. Tapi saya percaya 2 kali penambahan berarti Tuhan inginkan. Lalu Jumat pagi saya telepon beliau. Pastor di mana? Jakarta. Belum pulang, belum. Kemarin apa? Di mana Pak Bimo minggu pertama saya pelayanan khotbah? Tidak ada. Kenapa? Semua gereja pasti gembala. Tapi saya bilang ini hari ini. Kenapa? Teman saya mimpi 2 kali. Mimpi apa? Pagi-pagi saya posting flyer, foto beliau nggak ada. Pas Timothy, Tuhan nyuruh pesan khotbah. Wah, kunci Tuhan. Tapi khotbah. Karena pesannya sampaikan pesan Tuhan. Bagi saya, kalau Tuhan itu penasihat ajaib, maka kita harus tanya sama Tuhan. Kalau punya masalah, tanya sama siapa? Tuhan. Masa sekali naik motor, naik kubur, saya kata Tuhan, mau ngapain? Tuhan mau ngapain Tuhan? Hal simple, lagi macet atau salah jalan, Tuhan kemana Tuhan? Kiri atau kanan? Belum ada Waze. Kalau sekarang ada Waze, pakai Waze dong, jangan nyasar. HP smartphone, tapi nggak pakai Waze, nyasar pasti. Yang kedua, Allah yang perkasa. Kalau dia perkasa, harusnya jangan lemah
berlindung pada yang kuat. Ada badai di luar hari ini, wah besar. Kira-kira Bapak Ibu ke gedung gereja ini atau ke tengah jalan? Hujan besar badai, kira-kira mau lari ke tengah jalan atau dalam gedung gereja ini? Gedung gereja ini. Kenapa ini? Berteduh. Kenapa? Lebih perkasa, lebih kokoh. Di tengah jalan, hujan badai. Minuman dapat ya? Minum masuk angin. Kalau mobil nggak bisa jalan, nabrak kita. Harusnya lemah, inferior, lari kepada superior yang lebih kuat. Bapak yang kita, Raja Damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Gua gak pernah sekolah minggu. Saya kalau begini dia mama almarhum saya. Dia pagi-pagi masuk dulu, dia penuh salah, dia sampai nyanyi, saudara masak. Pak salah mak, lah, aku mau nyanyi. Tapi saya belajar beli. Ketika dia punya masalah dari keturunan. Waktu pandemi terjadi, gereja tutup, orang tua butuh firman nggak? Iya. HP ini saya kasih, saya beli. Dengan YouTube buat besar lagi. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Ada yang butuh Tuhan angkat tangan ini? Kita butuh Tuhan. Amin. Klik. Versi berikut. Yesus Kristus memiliki pemerintahan yang besar dan kekal, dan bahwa pemerintahnya didasarkan pada keadilan dan kebenaran. Sekarang saya mau tanya, tiba-tiba Bapak Ibu minta keadilan, pas Bapak Ibu dapat hal yang tidak adil, protes gak? Protes. Pertanyaan saya, kalau itu hak Ibu, Bapak Ibu yang kita dikenai, kita protes. Tapi pernahkah Bapak Ibu bertindak adil untuk orang lain? Pernah. Tidak. Kalau bagi saya paling gak suka yang orang bertindak tidak adil. Pasti saya protes. Yang kedua, kebenaran. Apa bedanya benar dan betul? Waktu saya belajar SD, masih zaman ulang umum, testing namanya dulu, ada soal betul salah. BS. Yang B betul, yang S salah. Sama nggak betul dan benar? Dulu sama. Tapi setelah saya dewasa saya baru paham, berbeda. Contoh, saya kasih tambahan awalan ke dan akhiran an. Kebenaran dan kebetulan. Sama atau beda? Ini. Kebetulan saya tiba-tiba saya kesini, ada sastri baru datang. Sehat, sastri? Order aman? Kok sastri berkolek Kamboja? Ya, kebetulan katanya. Kalau kebenaran adalah Yesus Kristus adalah Tuhan, bukan kebetulan. Kira-kira Bapak Ibu hari ini mau nggak mau bertindak adil dan benar sama Tuhan? Harus. Kenapa? Karena Yesus pemerintahnya didasarkan oleh keadilan dan kebenaran. Versi bahasa yang lain. Klik. Karena bagi kita telah lahir seorang anak, seorang putra telah dikaruniakan kepada kita, karena itu diberikan kepada kita. Di atas pundaknya ada wibawa. Mana pangkat di mana? Pundak. Pangkat yang menentukan jabatanmu, kekuasaanmu. Ada pemerintahan. Dengan nama-nama inilah ia dikenal. Dengan nama-nama inilah Yesus dikenal. Di
Dia yang ajaib, katanya. Penasihat agung, Allah yang maha kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Pemerintahannya akan semakin luas, penuh damai sejahtera dan kekal, tidak berkesudahan. Ia akan memerintah dengan sempurna, adil dan benar, dan tahta Daud nenek moyangnya. Jadi pastikan kau firm sudah hidup on the track sama Yesus. Jangan lalai. Dan semakin hari semakin bingung orang sekarang. Kenapa? AI. Kapan ada video TikTok paus orca. Katanya pelatihnya dimakan oleh paus orca. Nah, orang pendeta pun ada komen. Itulah hewan piaraan tidak punya hati nurani. Kenapa? Sebaik-baiknya hewan piaraan pasti majikan tuannya diterkam juga. Tenang prank. Ternyata videonya AI. Akhirnya berkata nanti Tuhan datang di orang kekal. Kalau zaman sekarang orang anak kawan, bagaimana cara supaya Yesus datang? Bahasa CNN meliput, semua kamera TV dunia meliput ke atas awan-awan. Wah, tiba-tiba turun nanti Yesus pelan-pelan. Wah, Tuhan sudah datang, Tuhan sudah datang. Lalu orang-orang stres. Kita berkata, orang dalam Tuhan akan raptur duluan. Tuhan datang, kok saya belum raptur. Baru saya tertinggal dong, stres. Dan dia bunuh diri. Ternyata kena prank. Makanya kenali Tuhan dengan benar, bukan kata orang. Setuju? Kenali Tuhan dengan benar, bukan kata orang. Sehingga kau tahu itu benar-benar Yesus atau bukan. Kalau kita berkata, akhir zaman banyak orang muncul mengaku sebagai Mesias. Mesias ada di sana, Mesias di situ. Muncul berita. Kenapa belum ada antikris? Belum turun Dajjal kata orang-orang lain. Karena baik Allah ketiga belum dibangun. Saya kasih tahu kemarin dengan Pak Yosef dan Dr. Fini sempat tanya di mobil. Sesungguhnya di bawah Al-Aqsa sudah ada terowongan. Tinggal naik ke atas, ke tempat imam khotbah. Bayangkan, dulu ada zaman tahun 70-an, 80-an, kisah Tanjung Priok, mana Pak? Jalan Pangap, LB Murdani. Tentara, nangkepin orang-orang yang rusuh, nggak sengaja masuk ke dalam batu suci. Ribut Jakarta. Peristiwa Malari. Bayangkan, ada orang-orang Jus, Yahudi, masuk terobos ke tengah-tengah tempat ibadah mereka. Apa yang dibayangkan? Perang. Tapi kalau menantikan siapa Mesias? Bagi kita, Mesias sudah lahir 2000 tahun lalu. Mesias namanya Yesus, Mesah. Sudah. Masih orang Indonesia. Namanya Isa Al-Masih. Kami kata Masih, Mesah, Mesias yang diurapi. Al satu-satunya, Isa, Yesus, kata orang-orang. Keselamatan. Artinya satu-satunya orang pribadi yang diurapi yang membawa keselamatan. Tapi antara sama Isa masih Alkitab lain dan Alkitab kita beda. Yesus yang berbeda. Kenalilah Yesus dari Alkitabmu, bukan dari Alkitab lain. Kenalilah Tuhanmu dari Alkitabmu, bukan kitab lain. Kenalilah Al-Masihmu dari Alkitabmu, bukan dari Alkitab orang lain. Sudah. Masa yang ada yang asli minta kawin super. Bahasa dengan Yukio, saya bisa HP sudah. Apa yang kita pakai hari ini. Sudah. Lalu pas lagi nunggu HP servis, om, itu kayak sepatu bermerek tuh om, berani tuh om. Diskon 40% mereka. 40% om. Kita lihat lagi om. Terus kita bilang, om, kira-kira ini asli palsu om. Kayak lagi super. Loh, kok super om? Sama kayak sama itu. Ada garis 3. Sama-sama garis 3 saya latih lagi. Super. Kok super? Nanti kalau lo beli lo pakai baru ketahuan rasanya. Tapi sekilas kita tahu bedanya. Kenapa? Karena kita memakainya. Kasih 40%. Super. Nggak mungkin harga sekian juta
ditaruh di plaza dan diskon 40%. Ujung-ujungan harga kayak TikTok. So, sama hal saya bilang di awal tadi. Kalau kau yang mana Tuhanmu dan benar, yang kau dapati bukan aslinya tapi KW super. Imanmu jangan KW super sama Yesus. Imanmu harus asli, pure, genuine letter kata orang sama Yesus. Amin. Harus orisin masalah Tuhan. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Setuju? Tapi tanda-tandanya sudah sangat jelas. Orang bilang pengangguran Indonesia sudah minim sekali. Atau siapa? Lagi beraja di mana-mana pengangguran. Katanya perusahaan-perusahaan itu bebas semuanya, tidak pahit. Ya, seritik tutup. Layoffnya banyak. Janji berubah jadi apa? Mitra. TSF cuma 2. So dia tutup. CD punya. Lalu kenalilah dengan baik dan bijaksana. Saya bilang di awal ketika saya kirim flyer, kita mau doa untuk bangsa Indonesia. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Tanpa sadar kan, Bapak Ibu naik ojek online mahal kan? Kemarin apa kejadian di Pati kemarin? PBB naik berapa persen? 250%. Cirebon berapa persen Cirebon? Semarang berapa persen? 1000%. Jakarta berapa persen? 5-10%. Nggak sadar kan? Apa-apa yang kita pajakin kan? Makanya sekarang di mall ada lagu-lagu gituan tuh, royalty. Burung bunyi berkicau royalty. Ada sekarang di tempat mall siapa? Orang pasang dengan musik, karena royalty. Pesan namanya gimana? Kira-kira gereja bagaimana ya pastor? Apa karena royalty? Kalau ditayangkan ada hak cipta, makanya kalau Bapak Ibu, saya cuma jalan YouTube, saya tayangkan bisa tolong Mary, saya kutip, saya potong, saya tulis. Supaya apa? Nggak kena hak cipta. Muncul ya? Khotbah minggu lalu, pasal lagi khotbah. Kata Mary, digambar logaritmnya oleh YouTube, suara musiknya adalah suara yang mirip dengan penyanyinya. Muncul hak cipta. Yang bisa saya monetis. Begitu canggihnya. Apa-apa dipajak. Tanpa sadar. Mari kita sempat ngobrol. Dokter bilang, Pastor, jalan-jalan ke Bali. Dia bilang, itu Singapura. Singapura enak. Iya, dolarnya lagi nggak baik. Mahal banget. Berapa dolar sekarang? Ya, dolar Kanada berapa? Berapa? Berapa 1 gram mas? 1,8, dulu 1,8. Ada kabar baru lagi, beli logam mulia kena pajak 0,25%. Ya, uang kita. Dulu kita nabung untuk apa? Naruh uang di bank untuk apa? Nabung. Berarti uangnya tidak diutak-utik. Sekarang nggak diutak-utik, di kotak-kotak pemerintah. Saya bilangin sama teman-temannya, tanah nggak dia pakai 2 tahun disiram pemerintah, uang nggak digunakan 3 bulan ditutup pemerintah. Yang jomblo udah 3 tahun nggak punya pasangan, kok nggak disita pemerintah? Indonesia lagi baik saya, kita doa hari ini. Amin. Pasal 80 tahun itu Indonesia merdeka, bukan hanya merdeka umum merdeka, tapi kita merasa ada di rumah sendiri dan diterima apa adanya. Amin. Nah segala sesuatu bicara mengenai uang. Saya percaya loh Ibu. Uang. Pasti ada berontak. Saya nggak ingin, kita nggak ingin Indonesia akan mengalami kerosotan ekonomi. Setuju? Coba kita berdoa. Bapak terima kasih. Tiga satu Tuhan, Kingdom Government bagian ketiga sudah kami bahas Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan, kami diingatkan tentang bagaimana bangsa Indonesia di Tuhan Yesus yang butuh Tuhan. Ketika kami orang-orang percaya, orang-orang benar sama Tuhan, sedang berdoa sama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan dengar setiap doa kami. Kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan.
Sehingga bukan pembohongan publik yang kami lihat, tapi ternyata yang kami lihat di bawah dan kenyataan berbeda Tuhan, dengan apa yang informasi kami berita. Kami sungguh rindu Tuhan, Indonesia benar-benar ditolong Tuhan. Dari setiap ibadah-ibadah yang ditutup, dari setiap gereja-gereja yang bermasalah oleh lingkungan Tuhan tolong. Sedangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 kami bebas untuk beribadah dan beragama. Tapi ternyata Tuhan, kami belum bebas. Artinya 80 tahun lalu Indonesia membuat dasar negara ini belum kami rasakan Tuhan hari ini. Tolong Tuhan, Indonesia belum merdeka seutuhnya Tuhan. Juga tentang hak-hak rakyat Tuhan, bahwa tanah, bumi, alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk rakyat. Rakyat, maksudnya rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Harusnya fokusnya pada rakyat Indonesia. Kami sangat sedih hari itu. Rakyat Indonesia sedang baik kelaparan, beras baik hilang dan mahal Tuhan. Tuhan tolong sadarkan pemimpin kami. Tolong Indonesia Tuhan, supaya kami bisa melewati setiap masa-masa yang Tuhan. Kami cuma berseru sama Tuhan. Kami minta penasihat ajar kami cerita sama Tuhan. Kami minta Allah yang berkuasa, Yesus Tuhan namanya, menolong kami. Kami bernaung dalam tangan-Mu Tuhan. Berdoa sungguh Tuhan, Indonesia 80 tahun Tuhan berkati. Pemimpin kami takut akan Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan, sehingga melewati 5 tahun ke depan Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, ada rota kontakan Tuhan, Indonesia benar dipulihkan, Indonesia damai sejahtera, Indonesia sukacita, Indonesia makmur, Indonesia maju. Itu kerinduan kami Tuhan. Sehingga setiap kami yang punya iman kepada Tuhan bisa beribadah bebas seperti yang dicanangkan Undang-Undang 45. Terima kasih. Kami sebentar Tuhan akan sudah berjalan kudus Tuhan Yesus. Berkati setiap kami percaya ketika kami menyatu dalam tubuh Tuhan. Tuhan tinggal dalam kami dan kami tinggal dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yuk sama-sama kita berdiri hadapan Tuhan sehari Bapak Ibu. Jika kau buat pelanggaran dosa hadapan Tuhan sampai sebelum kita ibadah, minta ampun sama Tuhan hari ini. Sehingga kita menerima pemulihan, pengampunan dosa dan ditayarkan Tuhan hari ini. Kami berdoa dari Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, baik sengaja tidak sengaja melakukan dosa pelanggaran dapat Tuhan ampuni kami Tuhan Yesus. Sehingga hari ini kami akan menerima yang terbaik, sehingga setiap dosa pelanggaran kami Tuhan kami berkata tidak
akan kami lakukan lagi. Kami percaya bertobat sungguh, dan kami percaya Tuhan kami tinggal Tuhan, dan Tuhan tinggal kami. Sama-sama kita angkat roti di kepala kita. Dengan iman sepakat kita dosa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib, yang memberikan kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa Tuhan Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kami telah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali baru segambar serupa seperti Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Yesus yang hari Bapak Ibu. Kasih Yesus. Yang sudah makan tubuh Yesus, kita angkat darah anggur jas kepala kita. Dengan sepakat dengan iman itu dosa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah perjanjian yang baru, yang kekal, darah Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah dari atas kayu salib, yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya oleh kuasa dari Yesus, semua kutuk penderitaan, kutuk penyakit, kejadian 3 telah Tuhan kalahkan di atas kayu salib. Maka kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telah kami peka bisa mendengar suara dari surga. Kami punya kuasa. Apa yang kami doakan, minta kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Dan kami punya kuasa. Apapun yang kami kerjakan, di jalan Tuhan berhasil. Karena kami punya kuasa. Kemana pun kami melangkah, tanah bumi yang kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah. Dalam Kristus kami ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Sama-sama kita minum darah Yesus dengan Bapak Ibu. Yang sudah minum dan makan tubuh dan darah Tuhan, akan syukur sama Tuhan. Kita berkata Yohanes 15:7, jika kamu tinggal lama dan firman-Mu tinggal dalam kamu, mintalah maka kamu menikmati. Hari Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah tinggal dalam Tuhan oleh menyatakan tubuh darah Tuhan. Kami mau minta hari Tuhan untuk berdoa, meminta sepakat kepada Tuhan. Ada doa sepakat mendatang berkat, doa sepakat yang Tuhan ajarkan, jika ada 2 orang 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, maka Aku hadir di tengah-tengah kalian. Kami berdoa sungguh Tuhan, kembali menyerahkan bangsa Indonesia di tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia makmur, Indonesia sejahtera, Indonesia dalam hati ya Tuhan, Indonesia dalam rencana Tuhan. Kami percaya tidak satu pun yang terjadi tanpa izin Tuhan. Tapi kami sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar Tuhan, bersepakat meminta kepada Bapa di surga, maka doa kami Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Indonesia dipulihkan, Indonesia sejahtera dan adil dan benar Tuhan. Berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, living dan misi berkat Tuhan. Senantiasa perkenan-Mu bersama kami Tuhan. Senantiasa Tuhan hadir dalam ibadah kami. Senantiasa Tuhan memberkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang telah ada bersama kami Tuhan. Biarlah kami boleh gembalakan dengan baik dan benar Tuhan. Berdoa untuk Pak Yosef diberkat Tuhan, sehat sempurna, usia panjang, bahkan apapun dia kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Berkat Dr. Vini Tuhan, sudah Tuhan pulihkan matanya Tuhan. Bahkan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaannya, prakteknya Tuhan. Sehingga dipulihkan keuangannya, dipulihkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus. Dan adikku Yudo Tuhan, yang hari Jumat lalu berulang tahun 30 tahun Tuhan Yesus. Berkati menjadi pemudanya Tuhan, menjadi laki-lakinya Tuhan. Kami percaya Tuhan di tahun ini, di usia ini Tuhan, ada keberhasilan, keberuntungan yang Tuhan berikan bagi dia. Seperti janji-Mu, Yosua 1 ayat 8 Tuhan. Jangan kau menyimpang ke kanan kiri, supaya kau berhasil dan beruntung akan judul 5 di tahun ini Tuhan. Berkat untuk adikku Yuki diberkati dalam pekerjaan usaha pelayanan Tuhan. Juga untuk Mary bersama 4 orang yang diberkati di Tuhan sempurna. Juga saudaraku Elia diberkati dalam pelayanan usaha pekerjaan Tuhan Yesus. Berkat juga Tuhan, ada Eci Tuhan bersama dengan kedua anak yang diberkati Tuhan sehat sempurna. Kami berdoa sungguh dalam nama Tuhan Yesus tidak mengalami celaka lagi Tuhan. Hanya kebaikan Tuhan yang ada bersama dengan dia. Dia boleh melihat tahun-tahun kemenangan, keberhasilan, pemulihan pada Tuhan. Dan kami percaya rumahnya diberkati bersama keluarga Tuhan. Berkat juga Sastri Tuhan,
bersyukur berkumpul kembali bersama kami sampai bulan Oktober Tuhan. Sebelum dia kembali ke Kamboja dalam melayani misinya Tuhan. Diberkati setiap apa yang dikerjakan berhasil karena nama Tuhan. Berkati keluarga Mas Tio bersama Dr. ini Tuhan. Berdoa sungguh bersama anak Evani Tuhan. Diberkati Tuhan Yesus. Sehingga pekerjaan pelayan usaha mereka dalam pembelian tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan semakin erat dalam anugerah Tuhan. Juga terima kasih Ai dan istrinya Pak Yesar Darius bersama keluarga pun diberkati Tuhan. Dan Oma pun Tuhan yang tidak bersama kami hari ini. Kami percaya diberkati. Terima kasih Bapak Surga sebentar. Kami akan mengembalikan persepuluhan kami, memberi persembahan kami sama Tuhan Zabah atau kita katakan mengupayakan seperti untuk pesta. Kita berkata tidak baik orang dengan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Bukan besar kecil yang kami berikan sama Tuhan, tapi seberapa tulusnya kami berikan sama Tuhan. Dalam sebut namamu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Salia. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat beri yang terbaik untuk Tuhan nanti Bapak Ibu. Yuk sekolah minggu. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. amin. Happy ya ya ya, ye ye ye, saya Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy Ye, ye, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yes. Ya jangan dulu. Bapak Ibu, yuk kita berdiri yuk. Kita berdiri, kita mau angkat tangan kita untuk adik kita Judo yang hari ini main ulang tahun ke-30 tahun ya. 30 tahun di sini dong. Apa kata-kata mutiaranya? Makasih kuenya. Jika bukan hari ini. Yuk kita mulai. Kembali Tuhan Yesus kami nyerahkan Tuhan. Hamba-Mu Judo Darwin tangan Tuhan. Dengan dia usia 30 tahun melihat tahun-tahun kebaikan Tuhan bersama dengan dia Tuhan Yesus. Tangannya ada kuasa, di pundak ada wibawa Allah. Sehingga dia laki-lakinya Tuhan, kayak berdoa sungguh Tuhan, sehingga dia boleh dengan hikmat Tuhan mengambil keputusan yang baik dan bijaksana Tuhan. Sehingga dia dewasa dalam Tuhan, dewasa dalam bersikap, dewasa dalam hidup Tuhan, sehingga setiap tindakan yang tindakan Kristus Tuhan dan hidupannya. Sehingga boleh melihat Tuhan. Tahun ini juga dalam nama Tuhan Yesus kami boleh melihat ada kemenangan daripada Tuhan. Mungkin secara manusia tidak mungkin berhasil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang mengendalikan otoritasmu dari sorga untuk dunia ini. Makanya bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, hasil ujian kemarin Tuhan akan pengumuman 3 minggu depan. Kami bersyukur Tuhan, kalau boleh minta belas kasihan Tuhan yang terakhir kalinya dia lulus nilai yang terbaik pada Tuhan. Kami berdengar dia sumpah dokter, dia sudah berdasar sama Tuhan sungguh-sungguh. Selama dia tulus sama Tuhan, serius sama Tuhan, maka Tuhan urus kehidupan masa depan Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus secara sempurna, bahkan punya pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Setelah dia berhasil, kami percaya Tuhan nama Tuhan dipermuliakan. Tujuannya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Mari buka hati hadapan dan terima berkat dari Allah Bapa di surga siang hari ini. Pulang dari terima berkat dari Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Cita manis daripada Tuhan Yesus Kristus. Penyanyi manis yang ini, yang erat, yang berasal dari Roh Kudus, menjadi yang kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apapun kami kerjakan menjadi berhasil karena nama Tuhan. Mulai siang hari ini sampai merata, Tuhan menjemput kita. Sama-sama kita katakan. Amin. Kiranya
Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu. Sampai kami kepada Indonesia. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya.